Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa. Kembali kita lanjutkan tentang Yusuf Mansur atau Jamaah Nur Khatib Mansur. Ceritanya, kalau kita ikuti cerita-cerita Yusuf Mansur ini, hanya satu di antara dua. Kalau kita ikutin kajian-kajiannya, ya dia kan hanya cerita sedekah-sedekah gitu. Itu semua yang diceritakan dari sedekah itu tidak bisa dibuktikan, alias bohong-bohongan aja. Kalau yang kedua, yaitu investasi. Dia kemana-mana membawa proposal investasi. Apakah itu investasi tambang, investasi batu bara, investasi apa lagi kita tidak tahu. Dan terakhir dia mengajak orang untuk membeli klub bola, entah klub bola apa gitu. Itu hasilnya nanti pasti tertipu. Jadi kesimpulan kita dengan Yusuf Mansur ini adalah tipu-tipu gitu. Siapa yang mengikuti dia pasti tertipu. Berbisnis dengan dia pasti hancur. Karena nggak ada cerita bisnisnya yang sukses. Karena uang-uang yang dia kumpulkan itu tidak dikembangkan dalam bentuk bisnis. Ya akhirnya ya kita lihat kasus-kasusnya bertebaran di mana-mana. Korban-korbannya bergelimpangan. Ini dalam waktu dekat ini pengadilan segera akan menyidangkan kasus Wan Prestasi karena investasi batu bara. Belum lagi bisnis-bisnis yang lain. Nah sekarang dia mengajak orang bisnis bola. Ya kalau ngajak-ngajak gitu ya jangan pakai mimbar masjid. Nah, masjid dijadikan untuk mengumbar kerakusan duniawi gitu. Mestinya masjid itu digunakan untuk mendekatkan orang kepada Allah, mendekatkan orang kepada surga gitu. Bukan mengumbar kebutuhan kehidupan materi. Karena itu ya dari dulu Nabi sebenarnya sudah melarang jangan berbisnis di dalam masjid. Membicarakan persoalan-persoalan bisnis gitu. Kalau bisnis disuruhlah ke pasar gitu. Atau dalam bahasa sosiologis yang diungkapkan oleh Kunto Wijoyo, ada dalam Islam itu antara masjid dengan pasar. Masjid itu simbol kesucian, simbol orang-orang yang ingin menempuh jalan Tuhan gitu. Sementara pasar adalah simbol orang-orang yang ingin mencari materi untuk kehidupan di dunia. Nah sekarang oleh Yusuf Mansur dibalik-balikkan. Dia mereduksi makna masjid, dia jadikan sebagai kumpulan orang-orang berpikir untuk kehidupan duniawi. Akibatnya ya seperti yang kita lihat sekarang. Dia tidak lagi berfungsi sebagai, dalam tanda kutip, sebagai seorang ustadz gitu. Tapi malah hidupnya itu seperti kehidupan seorang mafia yang tertutup, tidak bisa disentuh oleh publik, tapi pada saat yang sama dia menyampaikan narasi-narasi yang menyesatkan. Mengajak orang berinvestasi, mengajak orang untuk membangun mimpi-mimpi gitu. Mimpi-mimpi yang tidak bisa diwujudkan dalam kehidupan dunia. Ya tidak mungkin bisa diwujudkan. Kalau cerita-cerita bisnis, ada hitungan bisnis. Dalam kehidupan dunia itu oleh Nabi dengan simbol yang paling sederhana dinyatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu dalam urusan duniamu. Jadi nggak usah dibawa cerita-cerita kenabian gitu. Oh kita akan dapat pahala, akan dapat balasan dan pahala dia samakan gitu. Padahal balasan di dunia itu artinya profit, orang beruntung. Adapun balasan dari Allah itu lebih dari sekedar untung duniawi. Ada yang namanya balasan duniawi dan balasan ukhrawi. Nah jadi semakin kita jauh mengikuti Yusuf Mansur, dari ceramah-ceramahnya di YouTube maupun buku-bukunya, kesimpulan kita ya satu cuman itu. Yusuf Mansur tuh hanya tipu-tipu aja. Kalau cerita-cerita investasi nggak bisa dibuktikan. Cerita agamanya nggak bisa dia kemukakan dengan benar. Rumah tahfiz entah ada entah enggak. Kalaupun ada jumlahnya paling berapa gitu. Sekarang ngajak orang cerita beli saham bola. Nanti kalau ada yang mengikuti akhir-akhirnya pasti bangkrut, pasti rugi.
Tahun lalu ada namanya mansurmologi, mengajak orang untuk membeli saham Garuda. Sekarang apa? Coba lihat. Garuda sudah nggak bisa mengepakkan sayapnya. Di bursa efek, saham Garuda itu sudah di delisting, sudah dihapus gitu. Nggak ada sekarang saham Garuda. Jadi setahun lalu Mansur berteriak-teriak mansurmologi, sekarang nggak ada itu. Nggak ada. Karena memang basicnya itu dimulai dari dunia tipu-tipu. Tapi ya kalau ada yang tertarik ya seperti disebut ana bariun. Saya sudah menyampaikan dan saya tidak ikut bertanggung jawab. Nanti supaya agama ini tidak ikut dilibat-libatkan dan orang nanti antipasi kepada Islam gitu, ketika dia dirugikan dalam kehidupan. Demikian yang kita sampaikan ini. Mudah-mudahan semakin membuat kita hati-hati, bisa mendudukkan mana urusan agama dan mana yang menjadi urusan duniawi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.